Bab 86, Pergi atau Tidak. Alex sedang melihat laporan di tablet, mendengar Belina berkata seperti itu, langsung mengernyit. Sunny mengetahui bahwa Belina ingin menjodohkan mereka. Awalnya dia merasa sangat senang, akan tetapi melihat Alex mengerutkan kening, hatinya berdebar kencang. Alex, apakah kamu tidak mau? Sunny meratapi Alex sambil menggigit bibirnya. Alex menggerakkan bibir, hendak berkata. Belina menepuk paha, bagaimana mungkin Alex tidak mau, tentu saja dia mau. Ibu, Alex mengerutkan kening. Ini tidak baik untuk Sunny, kami belum nikah. Seketika wajah Sunny menjadi pucat, Bibi sudah membuat keputusan, tetapi Alex masih menolak. Apakah Alex memikirkan harga dirinya? Michael sedang makan apel dengan santai di sofa. Begitu melihat ekspresi wajah Sunny, hatinya merasa sangat senang. Apa salahnya jika belum nikah, kalian sudah tunangan, cepat atau lambat pasti akan tidur di dalam satu kamar. Sekarang hanya mempercepat saja. Belina berkata dengan tegas. Alex melihat wanita yang menundukkan kepada di sampingnya, ini tidak menghargai Sunny. Kenapa tidak menghargai? Sunny, sudah Bibi. Sunny menggelengkan kepala sambil tersenyum paksa. Apabila Alex tidak mau, lupakan saja. Di dalam rumah masih banyak kamar kosong. Aku tinggal di kamar lain saja. Tetapi, Belina merasa tidak enggan, ingin mengatakan sesuatu. Michael membuang apel, bertepuk tangan. Ibu, jika Kak Sunny sudah berkata seperti itu, lupakan saja. Lagi pula malam ini kakak harus bantu aku belajar. Tidak ada waktu menemani Kak Sunny. Alex melihat ke arah Michael, kedua matanya berbinar-binar. Belajar? Belina meratapi Michael dengan tatapan aneh. Bukan karena Belina meremehkan putranya, tetapi Michael memang tidak suka belajar. Sekarang mengatakan bahwa dirinya mau belajar, benar-benar konyol sekali. Ibu, tatapan yang seperti apa ini? Ada apa dengan belajar? Michael seperti kucing yang ekornya diinjak, langsung melompat. Belina mengerucutkan bibir. Bukankah kamu ingin main bola basket, tidak ingin lanjut kuliah? Apakah masih perlu belajar? Ini berbeda. Meskipun aku tidak lanjut kuliah, tetapi aku harus mempelajari mata pelajaran kebudayaan juga. Jika mata pelajaran kebudayaan aku terlalu buruk, tim basket akan melarang aku ikut lomba. Ayo kakak. Begitu selesai berkata, Michael menarik Alex naik ke lantai atas. Sunny meratapi bayangan mereka berdua, mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Di dalam kamar, Alex menutup pintu. Apakah kamu sengaja? Michael tertawa terkekeh-kekeh. Aku melakukan semua ini demi kamu juga. Kamu tidak ingin tinggal bersama Kak Sunny, jadi aku berbuat seperti itu. Selain alasan ini, masih ada satu alasan lagi, karena dia ingin membalas dendam terhadap kelakuan Sunny sebelum makan malam. Michael meratapi kakaknya sendiri. Kakak, kenapa kamu tidak ingin tinggal bersama Kak Sunny? Alex terpana mendengar pertanyaan ini, seketika tidak bisa menjawab. Bahkan dirinya saja tidak tahu kenapa, hatinya sangat menolak terhadap hal tersebut. Ketika berada di resort, dia dan Sunny berada di kamar yang sama, tetapi tidur di kasur yang berbeda. Sudahlah, jangan tanya lagi. Keluarkan buku cetak, aku bantu kamu belajar. Alex mengalihkan pembicaraan. Kedua mata Michael membelalak. Bukan kakak, ini hanya alasan saja. Apakah kamu benar ingin bantu aku belajar? Cepat, Alex meratapinya dengan tatapan sinis, berkata dengan nada tegas. Michael dengan ekspresi wajah sedih, perlahan-lahan mengeluarkan buku cetak. Keesokan hari, Kejia baru saja tiba di perusahaan, sekretaris Kang memberikan sebuah surat kepada dirinya. Siapa yang mengirim surat ini? Kejia mengambil surat tersebut dan melihat tidak ada informasi pengirim. Sekretaris Kang menggelengkan kepala, kurang tahu juga. Resepsionis mengatakan bahwa seorang pemuda yang mengantar ke sini, bilang surat ini untuk Anda. Pemuda, Kejia mengerucutkan bibir, wajah Michael muncul di dalam benaknya. Dia adalah satu-satunya pemuda yang dia kenal. Apakah benar dia datang ke sini? Aku tahu,
Kamu pergi ambil dokumen yang harus diperiksa hari ini. Aku kembali ke office dulu. Kejia menyelipkan amplop tersebut di ingannya. Baik. Sekretaris Kang menjawab. Setelah kembali ke office, Kejia meletakkan tas, menarik kursi dan duduk, kemudian membuka amplop surat tersebut. Sebuah tiket dan catatan kecil di dalam amplop. Terdapat sebuah logo bola basket yang berwarna orange di atas tiket. Di sampingnya ada tulisan dari remaja tampan. Kejia langsung paham kalau Michael yang mengirim ini. Kejia meletakkan tiket di samping, kemudian mengambil catatan kecil, tulisan yang sangat buruk, seketika membuat matanya merasa sakit. Ekspresi jijik melintas di wajahnya. Kejia membaca catatan tersebut sambil menebak, "Kak Kejia, besok adalah pertandingan pertama setelah aku bergabung dengan tim nasional. Kamu harus datang, jam 4 sore di stadion basket." Michael, Kejia mengerucutkan bibir, "Siapa mau nonton pertandinganmu?" Kejia membantu Michael masuk ke tim basket sudah lebih dari cukup. Michael meminta Kejia pergi nonton pertandingannya, mimpi. Kejia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kakak adik keluarga Carson. Sebelum dia meninggalkan keluarga Carson, mereka semua tidak menyukainya. Setelah dia pergi, sikap mereka terhadap dirinya menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Benar-benar tidak waras. Kejia mencibir dingin, kemudian merobek catatan kecil dan membuang ke dalam tempat sampah. Nona Winnie. Terdengar suara ketuk pintu. Kejia mendongak, "Silahkan masuk." Ini dokumen-dokumen yang terkumpul. Sekretaris Kang meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Kejia menganggukkan kepala. "Baiklah, nanti aku lihat. Selain itu, kamu beritahu Tuan Caesar, rapat akan diadakan pada jam 10. Baik, begitu Sekretaris Kang mendengar nama Tuan Caesar, kedua mata berbinar-binar dan menganggukkan kepala. Setelah Sekretaris Kang pergi, Kejia mengambil pena, mulai memeriksa dokumen tersebut. Pada saat hampir jam 10, Kejia berjalan keluar dari ofis dengan tongkat dan pergi rapat. Setelah selesai rapat, sudah tiba waktu makan siang. Sekretaris Kang mengantar makan siang ke ofis Kejia. Kejia makan beberapa suap. Ziva mengetuk pintu dan berjalan masuk ke dalam. Ekspresi wajahnya terlihat murung. "Nona Winnie, aku sudah pulang." "Silahkan masuk." Kejia tersenyum padanya. Ziva menghelakan nafas. Kejia bertanya dengan linglung, "Kenapa?" Ziva menggerakkan bahu. "Perjalanan kali ini tidak mendapatkan hasil, tidak menemukan orang yang ingin aku cari." "Tidak apa-apa, cari pelan-pelan saja." Kejia berkata sambil tersenyum, kemudian menunjuk ke arah kursi yang di hadapannya. "Duduk." Ziva menarik kursi kemudian duduk. "Nona Winnie, tadi ada beberapa bank sudah mentransfer dana pinjaman. Ada 12 miliar. Aku sudah mengalokasikan penggunaan dana ini. Coba Anda lihat." Baiklah. Kejia mengambil dokumen dan membaca. Setelah selesai membaca, Kejia menganggukkan kepala. "Pembagiannya sangat bagus. Apabila begitu, proyek-proyek grup Sky yang diberhentikan dapat memulai kembali. Nanti aku berdiskusi dengan Hito mereka. Jika tidak ada masalah, maka melaksanakan sesuai pembagian ini saja." "Baiklah, aku tidak mengganggumu makan siang. Aku keluar dulu." Ziba berdiri dan keluar. Kejia mengambil sumpit dan lanjut makan. Selesai makan, Kejia langsung rapat dengan Hito dan beberapa pimpinan eksekutif tingkat tinggi. Pada akhirnya semua orang menyetujui, memulai kembali proyek sebelumnya sesuai dengan pembagian dana yang dibuat oleh Ziva. Setelah proyek dimulai, Kejia sangat sibuk, harus pergi ke semua departemen. Ketika dia istirahat, sudah pukul 2 siang keesokan hari. Kejia duduk di atas kursi dan menghelakan nafas. Kedua tangan bergantian memukul bahunya yang pegal. Setelah memukul beberapa saat kemudian, bahunya tidak terasa pegal lagi. Kejia membuka laci, hendak membuat secangkir teh untuk dirinya, kemudian melihat tiket bola basket yang di dalam laci. "Jam berapa sekarang?" Kejia melihat ke sudut kanan bawah komputer. Pukul 2.39, belum jam 4. Pergi atau tidak? Kejia merasa sedikit ragu. Sebenarnya Kejia tidak ingin pergi. Apabila tidak pergi,
tiket ini akan terbuang sia-sia pada akhirnya. Kejia memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun dia mendapatkan tiket ini dari Michael, pergi melihat pertandingan ini, termasuk sebuah apresiasi untuk Michael. Berpikir seperti itu, Kejia mengambil intercom, menyuruh sekretaris Kang menyediakan supir. Bab 87, Permainan Basket, Nona Wine, mau kemana? Sopir bertanya setelah Kejia masuk ke dalam mobil. Kejia menaruh kruknya di samping, ke stadion basket, oke. Sopir menjawab dan menyalakan mobil. Dari kantor grup Sky ke stadion basket butuh waktu sekitar 1 jam. Tapi karena dekat bandara yang merupakan daerah paling macet di kota Anaheim. Dan akhirnya Kejia terjebak dalam kemacetan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu ketika dia terjebak macet. Di stadion, Michael berdiri di lapangan. Dia memakai jersey hitam dengan nomor punggung 8, melakukan pemanasan dan melihat ke arah bangku penonton. Dia melihat tidak ada seorang pun yang duduk di 2 kursi yang sudah dia pesan dan wajah tampannya dipenuhi dengan kesedihan juga kekecewaan. Apa yang terjadi pada mereka? Michael tidak percaya kalau tidak ada satupun yang datang. Hei Michael, kenapa? Seorang teman satu tim basket menepuk bahunya. Michael menggelengkan kepala dan berkata dengan sedikit muram, gak apa-apa kok. Kalau gitu ayo, pelatih sudah panggil untuk berkumpul. Setelah teman satu tim selesai bicara, dia meraih tangannya menuju tempat istirahat para pemain. Michael melirik ke arah bangku penonton sebelum mengikutinya. Bip, setelah suara peluit terdengar, para pemain langsung berbaris dan setelah kedua kubu pemain saling berjabat tangan, permainan pun dimulai. Michael berperan sebagai penyerang dan pemain andalan timnya. Dia langsung berlari setelah mendapatkan bola yang dilempar di tengah lapangan. Dia bergerak dengan sangat cepat, menghindari lawan yang menghadangnya, dengan mudah membawa bola ke garis free throw, kemudian melompat dan melemparkan bola. Bolanya masuk, para penonton berteriak dengan antusias. Michael juga teman satu timnya melakukan tos dengan bahagia. Michael, kamu hebat banget dan bahkan bisa cetak skor di awal pertandingan. Iya, kalau kita terus bermain seperti ini, kita pasti menang. Ayo Michael, teman satu tim menepuk bahu Michael dan menyemangatinya. Michael hanya mengangguk, melihat ke bangku penonton dan 2 kursi itu masih kosong. Untuk sesaat mata Michael memerah dan menjadi lebih sedih. Dia sudah bersusah payah supaya bisa mendapatkan tiket 2 kursi terbaik dan ingin mereka datang untuk menontonnya bermain. Tapi bahkan tidak ada satupun dari mereka yang datang. Padahal Michael sangat menantikan mereka. Michael mengangkat tangan untuk menyeka air matanya, kembali ke posisinya dengan sedih dan menunggu untuk merebut bola. Segera, seseorang melemparkan bola padanya, dia menerimanya dan bersiap untuk menyerang. Tapi pihak lawan sudah tahu kalau Michael adalah pemain handal dan pada saat dia hendak menyerang, 3 pemain lawan langsung menghadang dan membuatnya tidak bisa menyerang. Alex melihat 3 pemain menghalanginya, hatinya berubah panik dan mengerti kalau saat ini dia sedang jadi sasaran. Permainan ini buruk, akhirnya pukul 3:30, Kejia tiba di stadion. Nona Wine, aku akan tunggu di mobil, kata sopir itu setelah membantu Kejia turun dari mobil. Ya, Kejia mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju pintu masuk stadion dengan kruknya. Saat berjalan masuk, dia mendengar hela nafas lega yang datang dari penonton. Kejia melihat ke arah penonton yang kecewa dan penasaran apa yang terjadi. Akhirnya dia mengerti apa yang terjadi ketika melihat papan skor. Tim nasional versus Korea dan skornya 20-40. Dan tim nasional berada 20 di belakang tim Korea. Dan mereka bertanding di kota ini. Sebagian besar penonton adalah warga kota ini dan tentu saja merasa kecewa saat melihat tim nasional tertinggal dengan begitu banyak poin. Permisi, Kejia berjalan ke tempat duduknya dan meminta semua orang untuk memberinya jalan. Saat dia sampai di tempat duduknya, seseorang juga datang. Kejia tertegun sejenak. Ternyata Alex.
Alex juga terkejut ketika melihat Kezia, sedikit mengangguk dan menatap tiket di tangannya. Michael yang kasih untukmu. Ketika kemarin Michael memberinya tiket, dia melihat ada tiket lain. Awalnya Alex berpikir adiknya akan memberikan tiket itu pada temannya dan tidak menyangka kalau ternyata untuk Kezia. Kezia bergumam dan duduk. Iya, jika dia tahu kalau Michael kasih tiket ini pada Alex, maka dia tidak akan datang. Tapi sekarang mereka sudah ada di sini dan tidak bisa melakukan apapun. Alex melihat Kezia yang duduk, dia juga ikut duduk supaya tidak menghalangi penonton di barisan belakang. Kamu suka dengan basket? Alex tiba-tiba bertanya sambil melihat ke arah lapangan. Kezia mengerutkan kening, kamu bicara denganku, emangnya ke siapa lagi? Ekspresinya berubah muram. Hanya Kezia yang dia kenal dan kalau tidak bicara dengannya, memangnya Alex akan bicara sendiri. Oh maaf, aku gak ngangka kamu bicara denganku. Kezia mengalihkan pandangannya ke lapangan. Aku gak begitu suka dengan basket tapi aku datang untuk nonton supaya tiketnya gak terbuang sia-sia. Oh, setelah itu Alex tidak bicara lagi. Kezia juga tidak mau peduli dan menonton pertandingan dengan tenang. Alex sedikit menoleh dan menatap wajahnya yang cantik dan entah apa yang sedang dia pikirkan. Tiba-tiba penonton di sekitarnya mengeluh. Sial, permainan macam apa ini? Dimulai dengan sangat baik dan aku kira akan menang, tapi gak menyangka akan kalah dengan tim Korea. Iya benar, ini baru babak kedua dan tertinggal banyak poin. Kalau babak 4 berakhir, bukannya poin semakin tertinggal jauh dari tim Korea? Lupakan, jangan tonton lagi. Semakin nonton, aku jadi semakin kesal. Aku kira akan sepadan dengan harga tiket masuk, tapi ternyata cuma ini yang kita lihat. Tiba-tiba banyak penonton kehilangan harapan dan antusiasme mereka, membuang spanduk dukungan di tangan mereka, bangkit berdiri dan pergi. Kezia melihat ke arah para penonton yang pergi dan melihat Michael yang berdiri di lapangan sedang terengah-engah dan membungkuk, sepertinya akan kalah. Alex sedikit menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Bip, peluit berbunyi lagi dan babak kedua sudah berakhir. Lalu para pemain kedua tim kembali ke tempat untuk istirahat. Pelatih menghampiri Michael dan memarahinya, "Kamu kenapa sih? Kamu mulai permainan dengan sangat baik dan kenapa di tengah permainan kamu kayak gini? Kamu sudah bermain dengan kemampuanmu yang sebenarnya?" Michael hanya menunduk dan tidak menjawab. Teman satu timnya melihat ini, menaruh handuk dan membelanya. Pelatih sudahlah, orang dari tim Korea itu selalu menargetkan Michael dan ada 3 atau 4 orang yang menghalanginya. Dia tidak bisa berbuat apapun. Apa maksudmu? Selama pelatihan bukannya kalian juga coba menghentikannya dan dia masih bisa menerobos? Kenapa sekarang dia tidak bisa? Aku rasa dia bahkan tidak pakai seluruh kemampuannya. Dada pelatih itu naik turun karena marah. Akhirnya teman satu tim tidak bisa lagi membela Michael. Bagaimanapun yang dikatakan pelatih itu benar, aku akan ke kamar mandi. Michael menaruh handuk yang ada di belakang lehernya, berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. Alex melihatnya dan berdiri. Kezia melihatnya dan bertanya, "Kamu mau menemuinya?" Alex mengangguk. "Sepertinya ada yang salah dengan Michael. Aku khawatir dan mau menemuinya. Kamu mau ikut?" Dia bahkan tidak mengerti kenapa bertanya padanya. Kezia menunjuk ke kakinya. "Kamu pikir aku bisa pergi jalan? Aku juga gak mau menemuinya. Ini terakhir kali aku terlibat dengan keluargamu dan setelah ini aku gak mau ada hubungan lagi dengan kalian." Lalu Kezia mengambil air di sampingnya dan meminumnya. Alex memperhatikannya sebentar dan meninggalkan kursinya. Bab 88, bertukar kursi. Di toilet pria, Michael membasuh wajahnya dengan air dingin dan menatap dirinya di cermin dengan mata merah. Dia tahu kalau kali ini permainannya tidak bagus dan dia juga tidak menggunakan seluruh kemampuannya. Bukannya dia tidak mau, tapi karena dia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Michael memikirkan tidak ada seorang pun yang menontonnya bermain dan kehilangan semangatnya. Dasar pembohong, janji akan datang tapi ternyata tidak.
Michael dengan marah meninju marmer di dekat cermin dan menangis. Tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Michael menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarahnya dan menjawab, "Halo. Michael, babak 3 akan dimulai. Kamu baik-baik saja?" Tanya teman satu tim. Dia menjawab dengan agak lesu, "Iya." "Kalau gitu cepat kembali." Setelah bicara teman satu timnya mengakhiri panggilan. Michael menaruh ponselnya dan berjalan keluar. Ketika hendak keluar, seseorang menghentikannya. "Kamu kenapa?" Suara ini, pupil mata Michael membesar, berbalik dan melihat pria itu bersandar di kamar mandi dan hatinya sangat gembira. "Kak, kamu datang." Alex bergumam. Michael terisak dan suaranya sedikit tercekat. "Kapan kamu datang?" "Aku kira kamu gak akan datang. Aku sudah janji akan datang dan gak mungkin kalau gak datang. Tapi aku terjebak macet, maaf." Alex berkata sambil mengusap rambutnya. Michael mundur selangkah dan berkata dengan sombong, "Aku bukan anak kecil lagi dan jangan usap rambutku." Alex tersenyum tipis. "Iya, coba ceritakan kenapa kamu main kayak gitu? Aku tahu kalau kamu lebih hebat dari permainanmu tadi." "Karena kalian," Michael mendengus, "kalian tidak datang untuk menontonku bermain." Alex mengerutkan kening. Dia berpikir adiknya seperti ini karena sedang memikirkan sesuatu. Tapi ternyata karena dirinya dan Kejia, hanya karena aku dan Kejia gak datang, kamu bermain kayak gini. "Kamu terlalu kekanak-kanakan," kata Alex dengan muram. Michael menjawab dengan kesal. "Ini adalah pertandingan pertamaku dan aku sangat menantikan kalian datang. Tunggu dulu Kak, gimana kamu tahu aku juga ajak Kak Kejia?" "Bukannya aku gak kasih tahu kamu." Matanya berbinar dan terlihat sangat bahagia. Alex merasa sedikit geli ketika melihat ekspresinya. "Seperti yang kamu pikir, dia juga ada di sini." "Yeay," Michael bertepuk tangan. "Jadi di pertandingan berikutnya." "Iya, aku tahu. Aku akan bermain dengan baik dan menang." Michael memotong perkataannya dengan nada tegas. Alex mengangguk puas dan berkata dengan serius, "Bagus. Ingat ya, kali ini terakhir kali kamu seperti ini. Kalau lain kali kamu jadi sedih karena kami tidak datang, aku akan dengarkan ibu supaya kamu berhenti main basket." "Tidak akan," Michael berkata dengan percaya diri dan membusungkan dadanya. Dia seperti ini karena sedang sedih, tapi kedepannya dia tidak akan seperti ini lagi. "Baiklah, ayo pergi, permainan akan segera dimulai." Alex menepuk bahu Michael. "Kak, aku pergi dulu." Michael melambaikan tangannya dan berlari dengan cepat. Alex melihat kepergiannya, memasukkan tangan ke dalam saku celana dan berbalik. Babak ketiga sudah dimulai dan Michael menjadi lebih bersemangat dari babak pertama. Dia merasa tubuhnya penuh dengan energi, bisa menembus pertahanan lawan dan langsung mencetak skor. Dia melompat dan melambaikan tangan ke arah penonton. Penonton pun langsung menjadi bersemangat dan bersorak lagi. Kejia tersenyum, sepertinya dia udah lebih baik. "Apa yang kamu katakan padanya?" Kejia berinisiatif untuk memulai percakapan. Alex terlihat terkejut, tapi dengan cepat mencoba tenang lagi. "Barusan dia seperti itu karena kita gak datang. Tapi sekarang dia tahu kalau kita ada di sini dan Michael akan baik-baik saja." Kejia berkata dengan khawatir. "Jadi karena kita?" "Iya," Alex mengangguk. Kejia bergumam pelan, "Dasar kekanak-kanakan." Alex tersenyum tipis. Adiknya memang kekanak-kanakan. Setelah itu keduanya tidak bicara lagi dan menonton dengan tenang. Mereka berdua sangat pendiam jika dibandingkan dengan penonton lain di sekitar. Tapi mereka sangat tampan juga cantik dan membuat mereka terlihat mencolok di tengah keramaian. Ada beberapa pembawa acara yang terus mengarahkan kamera ke arah mereka dan para penonton juga menjadi heboh. "Wah, pria itu tampan banget dan wanitanya juga cantik banget. Mereka pacaran ya? Terlihat sangat serasi. Apakah cuma aku yang merasa mereka familiar? Sepertinya aku pernah melihat mereka sebelumnya." Ada banyak orang yang berpikir seperti itu, tapi tidak butuh waktu lama kamera beralih lagi karena babak ketiga akan segera berakhir.
Michael yang menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya, sedang memimpin teman satu timnya untuk mengejar skor dan hampir seri. Suasana menjadi sangat tegang, beberapa penonton menahan napas dan mengepalkan tinju, mata mereka tertuju pada Michael yang melemparkan bola ke ring basket. Michael sedang melemparkan bola basket dan ada puluhan ribu orang yang memperhatikannya. Akhirnya bola basket masuk ke dalam ring sesuai ekspektasi penonton. Peluit ditiup dan skor menjadi 70-68. Tim nasional berhasil mengalahkan tim Korea. Ya, penonton melompat kegirangan. Penonton yang duduk di sebelah kiri Kejia menabrak bahunya dengan sangat kuat dan membuat Kejia terdorong ke arah Alex. Alex meraih bahunya dan menstabilkan tubuhnya. Kamu gak apa-apa? Kejia menggelengkan kepala. Iya, terima kasih Tuan Carson. Ya, Alex melepaskan tangannya. Kejia duduk lagi dan tidak menyangka pria di sebelahnya akan melompat lagi dengan bersemangat. Tapi kali ini dia tidak mengenai Kejia, namun membuat kruknya jatuh di lorong berlawanan. Melihat ini Kejia marah dan bingung. Bagaimana caranya dia bisa mengambil kruk itu? Tepat ketika Kejia hendak memanggil karyawan, Alex tiba-tiba berdiri untuk mengambil kruk dan menyerahkannya. Nih. Kejia menatapnya dengan heran dan mengambil kruknya. Makasih. Alex mengangguk lalu melirik kakinya yang digips. Kakimu udah lebih baik? Iya, gak terlalu sakit. Kejia menaruh kruk di sisi lain supaya tidak terjatuh karena pria itu lagi. Alex mengerti gerakannya dan berkata, ayo tukar kursi. Kejia tertegun sejenak lalu menggelengkan kepala. Gak apa-apa kok aku di sini. Pertandingan belum selesai dan Michael semakin hebat. Tentu saja penonton akan jadi lebih semangat. Kamu yakin gak akan terbentur lagi kalau duduk di situ? Alex berbicara sambil menatap dingin ke penonton di samping. Kejia terdiam. Dia benar. Kejia memang tidak yakin. Kalau gitu makasih Tuan Carson. Kejia tersenyum tipis, memakai kruk di bawah ketiaknya sebelum bangkit dan bertukar kursi. Tapi sebelum dia berdiri, tiba-tiba Alex mengulurkan tangan, meraihnya dan mendudukkannya di kursi. Kejia tercengang dan wajahnya memerah. Kamu? Alex mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin. Kamu lambat banget, menghalangi penonton di belakang. Kejia terdiam saat mendengar ini, berusaha menahan diri dan mengucapkan terima kasih. Alex melihat ekspresinya yang kesal, membuatnya tersenyum tipis dan duduk di kursinya. Adegan mereka bertukar kursi direkam oleh kamera. Bab 89, rumor di Instagram. Penyiar berkata dengan iri di ruang siaran langsungnya. Sudah lihat, kakak laki-laki dan perempuan itu sangat romantis ya. Sudah lihat. Aku sudah hampir kenyang melihat mereka memamerkan kasih baby. Kamu cepat cari seorang kekasih yang setampan kakak laki-laki itu. Dengan begitu, kamu tidak perlu iri lagi. Hahaha. Yang di atas itu serius. Jika kita bisa mendapatkan kekasih, dia tidak akan jomblo sampai sekarang. Melihat ejekan para penggemar, penyiar jadi marah dan merasa lucu. Jika kalian seperti ini terus, aku tidak akan membiarkan kalian melihat kakak laki-laki dan perempuan ini lagi. Jangan, kami tidak akan bicara lagi. Para penggemar dengan cepat menyerah. Penyiar mendengus dengan penuh kemenangan, kemudian tidak memindahkan kamera, dan terus fokus pada Kejia dan Alex. Erika juga merupakan penggemar chorizo. Banyak teknik riasan yang dia pelajari di ruang siaran langsung chorizo. Yang tidak diduga olehnya adalah, dirinya benar-benar melihat Kejia dan Alex di ruang siaran langsung chorizo. Tidak bisa, aku harus memberitahu Suni. Erika segera meletakkan tabletnya, mengangkat ponsel, dan menelepon Suni. Suni sedang duduk di depan cermin rias dan mengenakan masker wajah. Saat melihat nama penelepon, dia berkata dengan suara lembut, Erika, ada hal apa mencariku? Suni, lihat tautan siaran langsung yang aku kirim kepadamu, cepat. Erika buru-buru mendesak. Suni merapikan tepi masker di wajahnya. Ada hal apa? Hei, itu Kejia. Dia merayu Presdir Carson lagi. Apa katamu? Pupil mata Suni menyusut.
langsung melepas masker dari wajahnya. Erika mendengus dengan marah. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sudah bercerai dengan Presdir Carson, dan dirinya juga sudah punya kekasih. Tapi masih terus mendekati Presdir Carson, bahkan sudah mengejar sampai ke stadion basket. Sunny mungkin sudah mengerti, yaitu Kezia dan Alex sedang berada di stadion basket, menonton pertandingan bola basket Michael. Alex pergi menonton pertandingan, itu sangat wajar. Bagaimanapun juga, Michael adalah adiknya. Tapi mengapa Kezia juga pergi? Dia sudah ditindas oleh Michael selama 6 tahun di keluarga Carson. Secara logis, dia tidak mungkin pergi mendukung Michael. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan oleh Erika, mendekati Alex? Memikirkan hal ini, Sunny menggigit bibir bawahnya, segera bangkit dan berjalan ke depan komputer, lalu mengklik tautan yang dikirim oleh Erika. Melihat adegan Kezia dan Alex duduk bersama di ruang siaran langsung, matanya langsung berubah muram. "Sunny, masih di sana?" Erika bertanya. Mata Sunny sedikit berkedip, menyimpan kembali tatapan matanya yang menakutkan, dan menjawab dengan sedikit terpaksa, "Erika, iya masih." Mendengar kesedihan dalam nada suaranya, Erika menjadi lebih marah. "Sunny, Kezia itu tampak jelas tidak menganggapmu sama sekali, jadi kita tidak boleh melepaskan dia pergi. Kita sekarang langsung pergi ke stadion basket, buat perhitungan dengannya." "Tidak boleh, Erika, kita tidak punya tiket, jadi tidak bisa masuk." Sunny menundukkan kepalanya, jelas-jelas sudah hampir menangis, tapi masih berpura-pura kuat. "Mungkin saja kita yang sudah salah paham, Nona Winnie hanya pergi menonton pertandingan." "Salah paham apaan? Sunny, kamu itu terlalu baik, selalu berpikir positif terhadap orang lain." Erika menghentakkan kakinya dengan marah. "Apa kamu tidak lihat? Sebelumnya Kezia sengaja menyandar ke dalam pelukan Presdir Carson." "Apa?" Ekspresi Sunny langsung berubah. "Nona Winnie benar-benar berbuat seperti itu?" "Tentu, makanya aku bilang tidak boleh melepaskan dia." Sunny terisak sedih. "Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah berjanji pada Alex untuk tidak menyakiti Nona Winnie." "Lalu, Sunny, jangan bilang kamu akan membiarkan saja." Erika merasa sedikit enggan. Tangisan Sunny semakin sedih. "Nona Winnie harusnya membalas dendam padaku. Karena siumanku buat dia bercerai dengan Alex, jadi aku yang berhutang padanya. Erika, anggap saja kita tidak tahu apa-apa." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Erika memukul tempat tidur dengan marah. Apanya berhutang pada Kezia? Jelas-jelas Kezia sendiri yang ingin menikah dengan Presdir Carson waktu itu. Saat itu, Presdir Carson sudah bersama Sunny. Dalam analisis terakhir, Kezia yang berhutang pada Sunny. "HMPH, Sunny melepaskanmu, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Wanita tak tahu malu sepertimu, suka mencampuri hubungan orang lain, memang harus dikritik oleh publik." Erika berkata dengan ekspresi muram sambil membuka Instagram, kemudian menggunakan akun satunya lagi untuk mengunggah sebuah postingan. 6 tahun lalu, seorang wanita mengganggu hubungan Presdir Carson dan putri keluarga Okano. Mengambil kesempatan dari kecelakaan putri keluarga Okano dan menikah dengan putra keluarga Carson. 6 tahun kemudian, saat putri keluarga Okano siuman, wanita itu diceraikan dan diusir dari keluarga Carson, tetapi dia masih tidak mau menyerah dan terus mengganggu Presdir Carson. Benar-benar tidak tahu malu. Setelah menyelesaikan barisan kalimat ini, Erika menambahkan beberapa foto lagi. Semuanya adalah tangkapan layar Kezia dan Alex di ruang siaran langsung. Dan yang paling mencolok adalah tubuh Kezia mengarah ke Alex, dan kedua tangan Alex memegang bahunya. Namun, sudut gambar ini terlihat sangat samar. Kesan pertamanya adalah Kezia yang berinisiatif memeluk lengan Alex dan bukan didorong oleh orang lain. Tangan Alex tidak tampak seperti membantu dia menstabilkan tubuhnya, tetapi malah mendorong jauh, ditambah lagi kerutan di dahinya itu tampak semakin meyakinkan. Erika melihat perbuatannya sendiri, tersenyum puas sesaat, lalu membeli sejumlah akun sewaan dan akun yang bisa dibayar untuk menyebarkan berita ini.
Segera, berita ini langsung heboh di Instagram, dan dengan cepat mencapai trending topik, banyak netizen yang mengenali Kezia dan Alex, dan berbagai komentar dan pesan ada di mana-mana. Ya Tuhan, aku sudah bilang saat aku menonton siaran langsung, aku merasa mereka sangat familiar. Ternyata presidir perusahaan keluarga Carson dan presidir grup Sky. Presidir wanita ini viral di Instagram beberapa waktu lalu. Aku juga mengenalinya. Kezia ini dan presidir grup Caesar masih memiliki hubungan sebagai kekasih. Tidak disangka, sudah memiliki presidir Caesar, tapi masih ingin mengganggu mantan suami. Benar-benar tak tahu malu dan menjijikkan. Ini masih belum apa-apa, kalian tidak membaca teksnya? Wanita ini terlibat dalam hubungan presidir Carson dan Nona Okano 6 tahun lalu, dan mengambil kesempatan untuk menikah dengan presidir Carson di saat Nona Okano mengalami kecelakaan mobil. Sekarang sudah bercerai, tapi masih tidak mau menyerah. Aku bersimpati dengan Nona Okano dan juga presidir Caesar. Semua orang memuja Suni dan Hito. Beberapa orang langsung bertanya kepada Hito, apakah dia sudah tahu tentang hal ini atau belum. Saat mengetahui hal ini, Hito sedang rapat, dia langsung menunda rapat dan meninggalkan ruang rapat dengan ekspresi muram. Selidiki, aku ingin melihat siapa yang menyebar rumor di Instagram. Hito menarik dasinya dan memerintahkan dengan ekspresi marah. Baik, asisten di belakangnya menjawab. Hito mendorong pintu kantornya hingga terbuka, dan juga turunkan berita itu dari trending topik di Instagram. Presidir Caesar, takutnya tidak akan mudah, kekuatan kita tidak sebesar itu, asisten itu berkata dengan dilema. Hito memutar bila matanya ke arahnya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Intinya, lakukan sebisa mungkin. Aku mengerti, asisten itu mengangguk dan keluar. Hito mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kezia. Kezia merasa ponsel di dalam tas bergetar, menundukkan kepala dan mengeluarkannya. Dia melihat itu panggilan dari Hito dan hendak menjawab. Kemudian dia mendengar seruan yang menakutkan dan teriakan bersemangat Michael, Kak Kezia, hati-hati, cepat minggir. Apa yang telah terjadi? Kezia masih sedikit linglung, mendongak dengan linglung dan melihat apa yang terjadi. Tidak disangka, malah melihat bola basket berwarna oranye terbang ke arahnya. Wajah Kezia menjadi pucat. Melihat bola basket itu akan mengenai kepalanya, sesosok tubuh tiba-tiba berbalik ke samping dan menghadang di depannya, menghalangi bola basket yang terbang ke arahnya. Alex mengerang kesakitan, dan wajah tampannya berkerut. Kezia, yang bersembunyi di dalam pelukannya, menatap dia dengan ekspresi rumit, kamu. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Michael yang berlari kemari langsung menyela perkataan Kezia yang belum selesai. Bab 90. Ada hubungannya dengan Suni. Alex menekan bahunya sendiri. Aku baik-baik saja. Benar tidak apa-apa. Michael masih sedikit khawatir. Alex menjawab urn. Tidak apa-apa. Baguslah. Michael menghela nafas lega. Kemudian bertanya pada Kezia. Kak Kezia, bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Kezia menggelengkan kepalanya. Dia dilindungi dengan baik oleh Alex, tidak terluka sama sekali. Setelah memastikan mereka berdua baik-baik saja, Michael menoleh dan menatap para pemain tim Korea di lapangan dengan mata merah. Sekelompok bajingan, tidak bisa mengalahkan aku. Langsung menggunakan metode ini. Lihat saja, aku akan memberi mereka pelajaran. Dia mengepalkan tinjunya dan kembali ke lapangan dengan marah, ingin mencari pemain tim Korea dan bertarung. Namun pada akhirnya, dia ditahan oleh rekan satu timnya dan tidak jadi bertarung. Bagaimanapun juga, jika benar-benar berkelahi, maka kedua belah pihak akan diskors dalam pertandingan ini. Apakah kamu benar-benar tidak apa-apa? Kezia barusan mendengar Alex mengerang pelan, dan tidak begitu mudah percaya seperti Michael bahwa Alex baik-baik saja. Alex juga tahu dirinya tidak bisa membohongi Kezia, lalu berkata, terpukul di bagian bahu, bukan masalah besar. Serius, bulu mata Kezia bergetar, tidak tahu harus berkata apa.
Setelah 2 detik, dia menekan detak jantungnya, menatap Alex dan bertanya, kenapa barusan kamu ingin menyelamatkan aku? Kamu jelas-jelas bisa mengabaikanku, kan? Alex menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan ekspresi matanya, dan menjawab dengan suara rendah, alasan kenapa orang itu barusan melempar bola basket itu karena malu tidak bisa mengalahkan Michael, kemudian kesal, dan Michael beberapa kali menatap ke arah kita, jadi orang itu menebak kita itu adalah orang yang sangat dipedulikan Michael. Demi menyerang Michael, orang itu melempar bola basket ke arah kita. Ternyata begitu. Kejia mengerutkan kening. Kenapa kualitas para pemain tim Korea ini begitu buruk? Tidak bisa mengalahkan, langsung melampiaskannya kepada penonton. Alex berkata lagi, jadi bola basket yang menghantammu itu, penyebabnya adalah Michael. Jika bola basket itu benar-benar menyakitimu, Michael pasti akan merasa sangat bersalah. Aku adalah kakaknya, aku berhak membantunya menangani semua ini. Aku mengerti. Kejia menarik sudut mulutnya dan menjawab dengan ringan, dalam hati menertawakan dirinya sendiri. Ternyata menyelamatkan Kejia itu karena Michael, lucu sekali. Kejia berpikir terlalu banyak. Untuk sesaat, hati Kejia, yang akhirnya mendapatkan kehangatan, sekali lagi berubah menjadi suram. Pada saat ini, manajer stadion berjalan kemari dengan 2 anggota staf, dan berkata kepada mereka dengan sangat menyesal, "Maaf, Tuan dan Nona, kalian tidak terluka, kan?" "Bahunya terluka, tolong kalian atur dokter." Kejia menunjuk ke Alex. Manajer itu mengangguk, "Tentu, kalau begitu Tuan dan Nona ikut kami pergi ke ruang tunggu." "Baik," Kejia setuju. Bagaimanapun juga, Alex terluka karena menyelamatkan dirinya. Kejia wajib menemani Alex menemui dokter. Kejia berdiri dengan bantuan tongkat. Alex mengulurkan tangan ke arahnya. "Aku bantu kamu." Kejia melirik tangannya, menolak tanpa ekspresi, tidak, aku bisa sendiri. Setelah mengatakan itu, Kejia langsung berjalan ke depan. Alex melihat Kejia yang berjalan dengan sangat hati-hati, tetapi masih menolaknya. Bibirnya yang tipis mengerucut. Pada akhirnya, dia menekan emosi di hatinya, meletakkan tangannya dan mengikuti. Di ruang tunggu, Alex melepas jas dan kemejanya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kekar, dan biarkan dokter mengoleskan obat. Kejia sedang duduk di sofa di seberangnya, menatap bahunya sesekali, bahunya memerah. Bisa dilihat, kekuatan lemparan bola basket saat itu sangat kuat. Jika Alex tidak menghadang untuk Kejia, mungkin gigi Kejia sudah copot. Memikirkan hal ini, Kejia merasa sedikit takut, melihat bahunya lagi, dalam hatinya sedikit banyak ada perasaan bersalah. Presdir Carson, tepat saat Kejia hendak mengatakan sesuatu, ponsel Alex tiba-tiba berdering, menyela kata-katanya. Alex mengeluarkan ponsel dan melirik nama penelepon, matanya melembut, "Suni." "Alex, kamu baik-baik saja?" Tangisan khawatir Suni terdengar dari ujung telepon. Alex menyipitkan matanya. "Kamu sudah tahu, aku menonton siaran langsung." "Alex, apakah kamu terluka?" Suni bertanya lagi. Hati Alex terasa sedikit hangat, dan suaranya jauh lebih lembut. "Tidak, jangan khawatir." "Baguslah." Suni mengangguk dengan air mata kegembiraan. Kemudian berkata, "Alex, permainan Michael sudah hampir berakhir. Boleh kita ketemu?" "Baik," Alex menjawab urn dan setuju. Setelah panggilan berakhir, dia meletakkan ponsel dan memandang Kejia. "Barusan kamu ingin bilang apa?" "Tidak ada." Kejia menggelengkan kepalanya. Kejia awalnya ingin mengundang Alex makan untuk membalas kebaikannya dalam insiden ini. Tetapi saat mendengar Suni akan datang, lebih baik lupakan saja. Jika nanti Suni salah paham, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Suni lagi. Melihat Kejia tidak ingin berbicara, Alex juga tidak bertanya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Tiba-tiba, Kejia teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Barusan Hito meneleponnya dan Kejia tidak menjawab, tidak tahu apa yang terjadi. Kejia menelepon Hito kembali. Hito segera menjawab,
baby, terjadi sesuatu." Mendengar suara Hito yang cemas, ekspresi Kejia menjadi serius. "Apa yang terjadi?" Mendengar kata-katanya, Alex menahan rasa sakit di pundaknya dan menatapnya. "Kamu dan Alex sedang menonton pertandingan di stadion disiarkan secara langsung oleh seseorang. Dan ada orang di Instagram mengatakan hal-hal buruk tentang dirimu, katanya kamu sudah bercerai, tetapi masih mengganggu mantan suami, bahkan mengatakan bahwa kamu masuk dalam hubungan Alex dan Suni 6 tahun lalu dan mengambil keuntungan dari kecelakaan Suni, menikah dengan Alex, dan sekarang di Instagram semuanya sedang memarahimu." Hito menjelaskan masalah itu dengan cepat. Pupil mata Kejia menyusut. "Kenapa bisa seperti ini? Ada apa?" Melihat wajah Kejia pucat, ekspresi Alex menjadi tegang. Dalam suaranya ada kekhawatiran yang tidak dia sadari. Kejia mengabaikannya dan terus bertanya pada Hito, "Siapa yang melakukannya?" "Saat ini masih belum tahu. Aku sedang menyelidikinya, tapi aku curiga pasti ada hubungannya dengan Suni." Hito menjawab, "Bagaimanapun juga, hanya beberapa orang yang tahu insiden 6 tahun yang lalu, dan hanya orang-orang yang memiliki dendam terhadap Kejia, yang bisa dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran, memfitnah Kejia. Adapun yang punya dendam dengan Kejia dan tahu apa yang terjadi saat itu, hanya keluarga Suni, jadi masalah ini, jika bukan Suni, berarti keluarga Okano yang melakukannya." Kejia juga memahami intinya, tangannya yang sedang memegang ponsel jauh lebih bertenaga. "Aku mengerti." "Baby, perlukah kita?" Kejia menarik napas dalam-dalam. "Kita bicarakan lagi setelah aku kembali." "Baik." Setelah memikirkan sesuatu, Hito dengan cepat mengingatkan, "Oh iya, baby, masalah ini sudah meluas. Pasti akan ada media yang pergi ke stadion untuk menghalangimu, jadi kamu tidak boleh melewati pintu masuk utama." Kejia menjawab. Menutup telepon, Kejia mengklik Instagram, melihat komentar dan kutukan yang mengerikan di Instagram. Kejia marah hingga tubuhnya gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Alex melihat Kejia menggigit bibir hampir terluka, hatinya menegang, dan bertanya lagi. Kejia mengabaikannya dan mencibir. "Memangnya bisa apa lagi? Tunanganmu melihat kita duduk bersama di siaran langsung, kemudian menjadi gila dan cemburu, lalu menyebarkan rumor tentang diriku di Instagram." "Tidak mungkin." Alex mengerutkan bibirnya dan langsung membantah. "Tidak mungkin." Kejia mengepalkan telapak tangan, kemudian menyerahkan ponsel kepadanya. "Apakah ini yang kamu katakan tidak mungkin?" Alex melihat berita di Instagram dan komentar menakutkan di bawah. Mengerutkan kening, ini belum tentu Suni yang melakukannya. Suni berjanji pada Alex, tidak akan menyerang Kejia lagi. Alex percaya pada Suni. "Kalau begitu katakan padaku, jika bukan dia, siapa yang tahu insiden 6 tahun yang lalu?" Kejia mengambil kembali ponselnya. "Aku hanya tahu Suni adalah satu-satunya orang yang tidak senang denganku, jadi dia adalah yang paling mencurigakan."